Mayor Jenderal Gerson Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre
Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm.
Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim, selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel.
Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Zionis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini.
Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel.
Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar.
Terlebih informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial.
Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa, kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gerson Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni.
Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadana, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds.
Brigadir Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigadir Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih.
Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Zionis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu.
Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus, sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza.
Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri.
Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel.
mulai dari Kiryat Smona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gerson Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa. Mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni.
Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadana, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds.
Brigadir Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigadir Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hupo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih.
Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Zionis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran.
Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang.
Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis.
Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Mewakili Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat Bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah.
Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab.
Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah.
Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar.
Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hupo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin.
Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden.
Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa.
mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hupo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melansir Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin.
Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden.
Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa.
mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegat target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat Bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Hakohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat Bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab.
Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah.
Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar.
Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain.
Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. Apenews pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al-Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman.
sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar.
Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curam berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hupo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat Bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin.
Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden.
Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa.
mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curam berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat Bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Lem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel.
mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni.
Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadana, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds.
Brigadir Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigadir Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak.
Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut.
Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank,
pembangkit listrik dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin.
Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut.
Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank,
pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif, Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curam berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu.
Mayor Jenderal Gerson Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mundar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre
Gere menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm.
Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim, selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis.
Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melansir Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah.
Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel.
Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Zionis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal Tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini.
Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel.
Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka.
Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal Tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat Bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot,
Dan terakhir, kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gerson Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni.
Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadana, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds.
Brigadir Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigadir Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih.
Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu.
Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza.
Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda thermal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis.
Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah.
Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab.
Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut.
Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank,
pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif, Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan Pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curam berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Hakohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Hakohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Hakohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Hakohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mundar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al Sultan di barat Rafah. Militer Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain.
Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadana, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melansir Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden.
Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa.
mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadanat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News
pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal Tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di 2 wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Cohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Cohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Cohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Cohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih.
Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir.
Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al Sultan di barat Rafah. Militan Hizbullah berhasil menerbangkan sebuah drone pengintai di atas langit Israel tanpa terdeteksi. Selama menjalankan misinya, drone tersebut merekam situs-situs penting Israel. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah memberi nama misi tersebut Hopo, yang diambil dari nama seekor burung. Ini menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh drone sebelum akhirnya kembali ke Lebanon. Disebutkan bahwa drone tersebut melintasi kota-kota penting di Israel, mulai dari Kiryat Shmona, Naharia, Safed, hingga kota pelabuhan Haifa. Selama perjalanan, drone Hizbullah mendeteksi 3 jenis target potensial. Pertama adalah kompleks industri dan pangkalan militer Israel di Haifa. Kemudian kompleks sipil di Krayot, dan terakhir kompleks strategis meliputi pelabuhan dan fasilitasnya. Media Israel menggambarkan apa yang didokumentasikan oleh drone Hizbullah sebagai hal yang mengganggu dan sangat berbahaya. Pasalnya, daerah-daerah yang terekam dapat menjadi target serangan sewaktu-waktu. Mayor Jenderal Gershon Haikohen mengkritik cara Israel dalam menangani perang. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan selama konflik dan masalah penyelundupan senjata di Gaza. Dikutip dari Yerusalem Post pada Rabu 19 Juni, Jenderal Haikohen adalah seorang peneliti sekaligus petinggi militer Israel. Ia mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah bencana dalam konflik di Gaza. Menurut Haikohen, apa yang sedang terjadi saat ini benar-benar perang. Dalam sebuah peperangan, ada harga yang harus dibayar. Sementara ia menilai rakyat Israel tidak bersedia membayar harga perang. Haikohen pun mengakui bahwa pemerintah selama ini salah memandang perang Gaza. Ia kemudian menyinggung hubungan Israel dengan Mesir yang berkaitan erat dengan penyelundupan senjata ke Gaza. Menurut Haikohen, jika negaranya menentang perjanjian perdamaian dengan Kairo, maka penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza tidak akan terjadi. Ia lantas menyimpulkan bahwa perang Gaza punya dampak buruk dan memerlukan biaya yang besar. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa, mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinadar menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibayin.
Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan jembatan Yif Israel Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis sebuah video yang menuduh Amerika Serikat menahan bantuan militer untuk Zionis di tengah konflik dengan Lebanon. Gedung Putih langsung murka terhadap Netanyahu dan membatalkan perjanjian pertemuan antara Amerika Serikat dan Israel yang rencananya dilakukan pada Kamis 20 Juni. Dikutip dari Al-Mayadinat, para penasehat utama Presiden Joe Biden menyampaikan kemarahan langsung kepada Netanyahu. Adapun kemarahan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah video Perdana Menteri Israel itu dirilis. Sebagai hukumannya, Gedung Putih membatalkan pertemuan dengan Israel jika sesuai rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan Israel itu akan membahas mengenai Iran. Sementara Gedung Putih menyatakan kebingungannya terkait tuduhan Netanyahu. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai. Namun senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan. Tim Biden pun terkejut dengan sikap Netanyahu yang dianggap tidak berterima kasih. Pasukan pertahanan Israel dan unit 8200 saling menyalahkan atas kesalahan penanganan dokumen intelijen. Hal ini menyusul terbongkarnya rahasia dari intelijen IDF setelah diretas oleh hacker Zionis. Sebelumnya, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa hacker Zionis membobol informasi intelijen IDF soal kegagalan dalam perang melawan Hamas termasuk peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Ia mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas, peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan besar. Terlebih, informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel, sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretas Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Kapal tutor yang terafiliasi Israel dilaporkan tenggelam di Laut Merah setelah diserang Houthi Yaman. Kapal tersebut sempat terombang-ambing selama sepekan di perairan tersebut. AP News pada Rabu 19 Juni melaporkan bahwa kapal curah berbendera Liberia tersebut tenggelam setelah serangan Houthi pada Rabu pekan lalu. Insiden ini diyakini telah menewaskan seorang pelaut yang ada di dalam kapal yang dioperasikan Yunani tersebut. Otoritas militer melaporkan puing-puing laut dan minyak terlihat di lokasi terakhir kapal itu diserang. Adapun ini merupakan kapal kedua yang ditenggelamkan kelompok Houthi. Tenggelamnya tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru Houthi yang didukung Iran. Namun demikian, insiden ini menjadi tanda tanya terkait peran pasukan gabungan Amerika Serikat Inggris di Laut Merah yang patroli di perairan itu. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris membenarkan tenggelamnya kapal tutor. Mereka memperingatkan para pelaut di wilayah itu untuk lebih waspada akan serangan Houthi. Kelompok Houthi Yaman tidak mengakui tenggelamnya kapal tersebut, sementara militer Amerika Serikat juga tidak segera menanggapi insiden ini. Militer Amerika Serikat dilaporkan menghancurkan 9 drone milik kelompok Houthi Yaman. Itu merupakan hasil operasi Amerika Serikat selama 24 jam terakhir pada Selasa 18 Juni 2024. Melalui Al Arabiya, militer Amerika Serikat merinci serangan drone terhadap milisi Iran tersebut. Disebutkan bahwa sebanyak 8 drone Houthi telah dihancurkan di Yaman, sementara 1 drone lainnya dihancurkan di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan tidak ada korban cedera maupun kerusakan terhadap kapal Amerika Serikat atau pedagang dalam insiden tersebut.
Sehari sebelumnya, militer Amerika Serikat mengklaim juga telah menghancurkan 4 radar Houthi. Selain itu juga 1 kapal permukaan yang tidak berawak dan 1 drone. Radar dan kapal UAV Houthi dihancurkan di wilayah Yaman, sementara drone dihancurkan di atas Laut Merah. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memblokade pelayaran internasional di Laut Merah sejak November sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejauh ini mereka telah menenggelamkan 2 kapal dan menyita kapal lain dan membunuh 3 pelaut dalam serangan terpisah. Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 1